Oke guys, assalamualaikum, konnichiwa, selamat siang, selamat malam, konbanwa. Oke guys, kembali lagi di channel aku Gorikung. Oke guys, sekarang aku lagi di hutan karena lagi di kampung, nggak lagi di kota. Ya, ini sekeliling aku ada banyak pohon cemara. Asik. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku pengen curhat ke kalian atau ngeluarin unek-unek gitu ya selama di Jepang ini ya. Jadi ini bukannya mengeluh atau gimana, cuman berbagi pengalaman ya guys ya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau tidak ada bermanfaat ya udah skip aja, kalau nggak usah ditonton video ini. Oke, sekarang aku ini udah memasuki tahun keempat di Jepang. Sebenarnya kan aku pertama tuh magang kan cuma 3 tahun. Nah, 3 tahun itu kelar, habis itu pulang ke Indonesia libur 1 bulan. Nah, habis itu balik sini lagi, dan sekarang udah hampir 1 tahun, berarti udah memasuki tahun keempat. Dan nggak lama lagi memasuki tahun kelima atau tahun terakhir guys, atau program perpanjangan itu ya. Saya sebelumnya juga udah terima kasih banget, alhamdulillah, berkat doa teman-teman dan pastinya doa dari kedua orang tua, aku bisa di Jepang sampai tahun keempat ini dan hampir menyelesaikan program selama 5 tahun ini dengan baik, insya Allah ya, amin. Jadi ya selama di Jepang ini ya banyak banyak hal-hal dan banyak pelajaran yang bisa diambil, dan banyak banget pengalaman yang bisa kita bawa ke Indonesia, mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita nanti di Indonesia gitu guys ya. Misalnya etos kerja orang Jepang, cara berpikir orang Jepang, terus ya masih banyak hal lainnya pokoknya guys ya, yang bisa dipelajari di negara Jepang ini guys ya. Tapi ya nggak semuanya bisa kita bawa ke pulang Indonesia ya, maksudnya kebudayaan yang pastinya kan budaya Indonesia dan Jepang kan berbeda gitu ya. Mungkin ada yang bisa diterapkan, ada juga yang bisa enggak gitu guys. Dan aku ini tinggal di kampung dan di desa, di pelosok banget, dengan stasiun kereta aja nggak ada, dan ada yang cuman bis. Dan bis sekarang itu jadwalnya udah diubah, dan bis terakhir dari kota ke kampung sini itu terakhir jam 6.40 guys. Dulunya itu jam 7, dan sekarang dirubah lagi jadi 6.40. jadi kan waktu main untuk pulang itu kan jadi lebih pendek lagi gitu kan. Kalau kita main pulang itu kan jadinya buru-buru gitu guys. Jadi kalau main itu nggak bisa nyantai gitu. Terus ditambah lagi kan aku ya ini kan jauh dari tetangga, itu nggak ada tetangga, teman agaknya jauh, jaraknya jauh gitu guys ya. Jadi ya selama 4 tahun di sini aku sebenarnya kan pengen bersosialisasi dengan masyarakat, dengan tetangga gitu kan, maksudnya pengen berbaur gitu kan ya, kalau pulang kerja atau ngobrol gitu ya, pengennya sih. Cuman kenyataannya ya gimana gitu ya, kita tetangga aja nggak punya. Kita ya selama aku selama 4 tahun di Jepang ini ya, ibaratnya pulang kerja itu ya udah ya mato dia sama gitu kan, paling di sini cuma ada teman doang. Sebenarnya kan kalau balik kerja atau hari libur pas nggak lagi di kota, lagi di kampung gitu kan, pengennya kan main ke tetangga, ngobrol sharing tentang apa gitu kan. Sebenarnya kita kan pengennya tuh kan masuk ke dalam bener-bener kehidupan orang Jepang itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Aku tuh banyak pengen tahu gitu guys, cuman ya gimana lagi karena keadaannya kayak gini, jadi ya nggak bisa gitu. Pengen nyari pengalaman sebanyak-banyaknya selama di Jepang itu gitu kan, pengen manfaatin waktu yang ada ini gitu guys ya. Cuman ya udah nggak bisa karena emang ya udah tetangga, ditambah lagi kan orang Jepang itu kan sifatnya kan tertutup ya. Jadi ya susah juga sih untuk diajak akrab, bener-bener akrab kayak orang-orang kita gitu pasnya guys ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini benar resiko yang harus ditanggung. Dulu kan memang dikasih tahu kalau di Jepang itu ya ada yang di kota, ada yang di kampung, jadi ya tergantung rezekinya sih guys ya. Dan kemarin aja kan di patokan aku ini selama dari dulu kan emang nggak ada ini AC guys. Nah, alhamdulillah kemarin aku ngelobi satu gitu kan, terus beliin kipas, beliin AC gitu kan, soalnya kan kalau panas kan ya bahaya. Soalnya kemarin di TV kan di daerah Tokyo juga banyak yang meninggal gara-gara panas itu kan, mungkin dehidrasi atau kan kepanasan, mungkin meninggal dunia banyak juga di daerah Tokyo kan di TV sih guys. Dan di sini kan takutnya pada nggak kuat gitu kan, aku minta sama Satso dan akhirnya di ACC juga, tapi nggak tahu kapan mau dibelinya, yang penting udah di ACC sama Satso itu alhamdulillah.
walaupun aku bentar lagi pulang jadi nggak terlalu lama bisa menikmatin AC, tapi nggak apa-apa buat berikutnya orang-orang yang ada di sini atau junior aku gitu guys ya. Oke. Jadi suka dukanya di kampung itu ya gini guys ya, kalau mau nongkrong atau apa juga susah, ibaratnya kan kita balik kerja jenuh gitu kan, nyari tempat nongkrongan, nyari ya tempat hiburan lah guys ya, jadi ya susah. Kecuali kalau di kota gitu kan banyak ke taman atau kemana gitu kan, kita nongkrong, ketemu orang, lihat orang, itu udah jadi apa ya, hiburan tersendiri buat aku itu kalau sama mama gitu guys ya. Sebenarnya ini kan pulang kerja di kampung, ya ada siapa-siapa, cuma ada temen doang, cuman pemandangannya ya pohon-pohon gitu doang, jadi kan bosen juga guys. Maksudnya kan pengen apa ya, berbaur dengan orang-orang Jepang gitu kan, jadi biar merasakan bener-bener tinggal di Jepang gitu guys, pengennya sih gitu. Cuman ya takdirnya kayak gini ya, gimana lagi ya, jalanin aja, yang penting kita semangat guys. Oke, yang penting buat kalian semua mungkin yang nonton ini ada orang yang baru mau ke Jepang, tetap semangat. Yang penting niatnya itu jangan niat cari duit, jangan takutnya kan ibaratnya kan dari Indonesia udah di planning, wah ntar di Jepang katanya gajinya segini sebulan nih, ntar sebulan nabung segini, berarti kalau 3 tahun tinggal nabung segini-gini, berarti total segini gitu. Ya emang harus di ini kan, harus di planning gitu. Cuman kalau ntar nggak sesuai harapan kan malah stres ntar. Jadi niatnya tuh cari pengalaman aja di sini, ntar bisa diterapkan di Indonesia nya gitu ya. Oke, ini selama 3 tahun itu udah cukup sih kalau buat modal usaha gitu, kalau kita benar-benar pintar memanfaatkan uang gitu, dan di sini bisa menghandle uang dengan bagus, jangan berfoya-foya ya, beli ya barang-barang yang penting aja ya, kalau yang nggak penting nggak usah dibeli gitu. Yang penting pintar mengatur uang aja guys. Kalau nggak pintar mengatur uang ya selama 3 tahun nggak bakalan bawa duit guys. Oke, apalagi yang ada juga yang lemburnya dikit. Kalau yang lemburnya banyak kan masih mending, kalau lemburnya nggak ada atau dikit kan ya udah lembur nggak ada, duitnya foya-foya, ya udah kan pulang nggak bawa apa-apa guys. Oke. Jadi ya ingat tujuan awal kita kesini mau ngapain dan kita mencari apa sih di sini, kita tetap ingat itu guys, jangan sampai kita terlena dengan indahnya kota Jepang ini. Asik. Oke. Di sini aku bukan sok pinter atau sok ngasih tahu, sama aku sini sharing pengalaman yang aku alamin selama 4 tahun tinggal di Jepang ini gitu guys ya. Yang bukannya sok-sok atau gimana ya. Dari Jepang itu ya apa ya, kalau tinggal di kampung gini ya ini guys ya, apa, gabut juga sih kadang. Kalau kita lagi gak main ke kota gitu kan, kita lagi di kampung nih, hari libur Sabtu Minggu kita mau nongkrong mau dimana juga susah, nggak ada tempat nongkrong, adanya sawah, sungai gitu doang tempat nongkrongannya, nggak ada tempat lain lagi, taman juga nggak ada gitu guys. Tapi ya bingung juga kadang, tapi ya udah jalanin aja lah guys ya. Oke, salah boros dan hematnya ya di kampung juga sama aja sih menurut aku guys ya. Aku di kampung sini walaupun nggak ada supermarket, cuman dia ada kayak semacam warung kelontong gitu kan, warungnya juga lumayan lengkap sih, cuman ya harganya agak mahalan karena di kondisinya di kampung gitu kan. Dia juga butuh apa, dulunya ke kota buat kulaan gitu kan, kulaan terus dijual di desa kan, otomatis butuh biaya transportasi itu buat bensin atau segala macam kan. Jadi harganya di sini sama di kota kan ya mahalan di kampung gitu guys. Jadi apa boleh buat, kadang kita seminggu sekali jajan, dan sekali jajan itu juga paling nggak itu sekitar 1.500 yen nyampe 2.000 yen itu pasti udah. Jadi ya sama aja boros aja sih. Ini kalau masalah boros dan hemat itu bisa kembali dia ke diri kita masing-masing ya, cara kita mengatur uang, cara menggunakannya gitu ya, cara kita mengerem, wah ini nggak usah nih masa jajan terus boros, itu bisa aja sih hemat. Di kota juga kalau kita mau pintar-pintar ngatur duit ya bisa ngumpul duitnya sih, tergantung orangnya kalau menurut aku sih guys. Mungkin ada yang lebih banyak lagi pengalamannya atau apa, mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini guys ya. Kita di sini saling sharing pengalaman, saling berbagi pengalaman, dan semoga kita seolah pulang dari Jepang ini bisa apa ya kalau bisa tuh mendirikan lapangan kerja gitu guys ya. Jangan kita kerja, kalau bisa kita menciptakan lapangan kerja buat, nah kalau kita bisa memperkerjakan orang-orang sekitar kita mungkin yang belum ada kerjaan atau bagaimana kan, itu lebih baik. Oke guys, daripada kita kerja lagi kan, kita terapkan pengalaman yang udah kita dapat selama di Jepang ini guys. Oke, jadi selama di Jepang ini kalau bisa ya kita yang bener-bener apa ya, gali
kita cari pengalaman selama di Jepang gitu guys ya. Benar-benar kita pelajari cara kerja orang Jepang, cara berpikir orang Jepang, tepat waktu dan sebagainya guys ya, cara mengelola perusahaan itu bagaimana gitu ya. Teman-teman yang mungkin dapat di Jepang dapat kerjaan yang berat atau gimana, tetap semangat demi masa depan dan demi membahagiakan, yang pastinya membahagiakan kedua orang tua kalian guys ya. Tetap semangat, jangan ngeluh, jalanin aja, yang penting jangan bikin masalah gitu guys ya. Semoga program magang selama 3 tahun atau 5 tahun ini kita semua bisa lancar, bisa sampai akhir, bisa lancar tanpa ada masalah, tanpa ada satu apapun ya guys ya. Amin amin amin. Dan semoga teman-teman semua, aku doakan semoga setelah dari Jepang ini, kalau masih selama di Jepang ini, semoga selalu dikasih kelancaran, sehat selalu, lancar bikinnya, dan dimudahkan segala usahanya. Pokoknya guys ya, semoga kita semua bisa menjadi seorang yang sukses dunia akhirat guys ya. Oke. Ya mungkin video ini mungkin nggak terlalu berfaedah ya, cuma aku di sini cuma sedikit sharing pengalaman yang aku dapat selama di Jepang ini gitu guys ya. Semoga bermanfaat. Jika kalian semua suka dengan video aku ini, jangan lupa di like, di komen, di share ke sosial media kalian, dan ya kemana aja kan di share ya guys ya. Dan jangan lupa di subscribe channel Gorikung guys. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.